pengusaha besar, Iya. bisnis di bidang media besar, Iya. lalu nyumbang ke ormas-ormas jadi ketua dewan penasehat, lalu akhirnya bikin partai. Nah, Maksudnya apa? Iya. Doh mungkin mau jadi capres atau cawapres atau mau jadi kingmaker. One day kalau ada presiden kayak begini, maka di tangannya ada 4 cabang kekuatan. Ini lebih berbahaya. Ini luar biasa. Nah ini yang saya namakan totalitarisme paling baru. Oh bukan hanya baru ya, ini paling baru. Paling baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Sore ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Profesor Jimli Asidiki. Saya kira kita semua sudah kenal. Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Prof? Makasih sudah Seger ya? Alhamdulillah sudah mampir ke podcast kami nih. Karena kedatangan Prof Jimli jadi seger nih. Ya saya belum dengar ini. Apa nama podcast nih? Namanya agak unik Prof. Namanya itu adalah escape clause. Jadi escape clause itu biar ada, kan setiap perjanjian itu kan ada klausa biar kita ada jalan keluar gitu Prof. Kalau ada masalah, kurang lebih gitulah Prof. Nah, escape clause ya? Iya escape clause kok Prof. Nah tadinya podcast ini namanya Law Stories. Tapi kemudian kok kayaknya bangsa kita ini butuh banyak jalan keluar gitu Prof. Nah saya itu ada membaca tulisan Prof Jimli dan saya tertarik ya tulisan itu atau statement Prof Jimli. Judulnya itu Indonesia Republik tapi rasa kerajaan. Saya kok tertarik apa sih yang Prof maksud dengan Indonesia Kelakuannya kerajaan. Kelakuannya kerajaan. Nah boleh Prof cerita itu apa sih? Iya jadi kita ini republik bentuk negaranya. Terus saya bilang pertama kali saya bilang itu di Melbourne University public lecture. Banyak guru-guru besar. Tapi kalau di Australia ini Anda ini kan kerajaan. Kerajaan. Karena ini bagian dari Commonwealth yang kepala negaranya itu gubernur jenderal yang diangkat oleh Raja Inggris. Jadi bagian dari kerajaan. Tapi perilaku politik Anda semua ini sudah republik. Jadi gampang kalau mau berubah menjadi republik. Pada tepuk tangan. Karena di sana lagi ada isu. Itu ada aktivis yang mau referendum ya? Iya supaya membebaskan diri dari kerajaan Inggris. Jadi republik, mau bikin republik. Jadi pas gitu loh. Jadi kebalik. Jadi saya bilang aja begini, pada tepuk tangan. Cuma kalau Indonesia terbalik saya bilang. Indonesia itu republik, tapi perilaku politiknya kerajaan. Waduh. Nah, lalu saya jelaskan sejarah kerajaan di Indonesia. Jadi sejak sebelum penjajahan, ya kan sampai di masa penjajahan, itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali kerajaan. Bahkan sesudah Indonesia merdeka itu masih ada problem. Maka ada revolusi sosial di Sumatera Timur. Pembunuhan raja-raja. Itu kan yang menakutkan Malaysia. Sehingga mereka gak mau ikut kita. Nah jadi kerajaan itu adalah realitas politik di seluruh tanah air. Dan itu rata-rata dipakai oleh Belanda menjadi intermediate structure untuk menguasai Bumi Putra. Nah, gitu anunya. Di mana-mana di Kalimantan begitu, Sulawesi begitu. Nah, begitu Indonesia merdeka, kita kan memilih republik. Tapi banyak orang yang tidak menyadari, tidak tahu sejarah. Waktu di
BPUPKI waktu merancang Undang-Undang Dasar itu tidak banyak atau boleh dikatakan tidak ada yang pakai puting, nggak ada. Semuanya perdebatan, termasuk isu yang paling serius itu, apakah kita ini mau mendirikan negara kesatuan atau federal? Itu serius perdebatannya. Sangat dalam ya Prof. Bung Hatta dan kawan-kawan nggak setuju negara kesatuan. Sejak dari tahun 30-an dia selalu menulis di daulat rakyat, di pikiran rakyat. Indonesia itu yang tepat, ya Indonesia merdeka itu negara federal. Nah, tapi waktu perdebatan di BPUPKI akhirnya aklamasi. Ya deh, kita negara kesatuan tapi dengan otonomi daerah. Itulah tercermin di penjelasan Undang-Undang Dasar tentang Gemeenschap, ada mengenai masyarakat desa, kesatuan masyarakat adat. Disebut di penjelasan. Gitu untuk menjaga keanekaragaman. Ya kan? Nah, jadi itu komprominya. Artinya tidak pakai puting. Tapi waktu membahas mengenai republik, waduh berdebatnya ketok-ketok meja. Jadi perdebatannya sangat serius ngotot. Ya? Tapi ada 9 orang nggak setuju republik, eksplisit tidak setuju. Apa itu Prof ini ya? Maka kesimpulannya, ya udah diputing aja, akhirnya diputing, gitu loh. Nah ini satu-satunya atau salah satu yang paling sedikit ya, bisa dicek lagi. Tapi sepanjang yang saya tahu ini satu-satunya yang diputing. Saking seriusnya pakai puting. Nah, waktu diputing yang menang Republik dapat 55 suara. Nah, yang memilih kerajaan itu cuman 6 orang. 2 orang lain-lain, 1 orang itu abstain, lagi tidak hadir. Nah, waktu ditanya 2 orang yang memilih dan lain-lain itu apa maksudnya? Misalnya Kiai Ahmad Sanusi dari Jawa Barat ditanya, maksudnya apa itu? Lain. Ya pokoknya dia mau sistem imamah. Nah, yang satu lagi bilang, saya maunya itu sistem jumhuriyah. Loh, jumhuriyah itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya republik. Lah kan sama aja. Ya pokoknya jangan kerajaan. Dia nggak setuju kerajaan. Ya kan? Nah, jadi satunya lagi mintanya imamah. Tapi bukan khilafah, imamah. Seperti Iran ya. Seperti Iran. Nah, jadi yang tidak setuju republik itu sebenarnya ya kan cuman 8 orang. Yang jumhuriyah dari republik juga. Iya republik juga. Tapi yang waktu diputing 55 memilih republik plus 1 tadi. 1 abstain, 1 imamah yang beda sendiri. Ya, kemudian 6 orang eksplisit mengusulkan kerajaan. Apa itu backgroundnya? Nah, alasannya karena republik itu tidak dikenal dalam kesadaran politik rakyat Indonesia. Apa itu republik? Bahasa apa itu? Dari mana itu? Dari Yunani. Bahasa Jawanya nggak ada. Bahasa Sunda nggak ada. Bahasa Batak nggak ada. Maka itu menggambarkan bahwa kesadaran kognitif rakyat Indonesia yang tercermin di wakil-wakil mereka, tokoh-tokoh yang jadi anggota BPUPKI itu nggak kenal itu dengan republik itu. Mereka ini semuanya kenal kesultanan. Kerajaan. Nah, maka saya selalu mengatakan seandainya sebelum diputuskan oleh BPUPKI memilih republik, dibikin dulu referendum, maka niscaya yang akan menang itu kerajaan. Karena dari Sabang sampai Merauke udah pada tahu kerajaan kesultanan itu apa. Kesultanan gitu. Nah itu cermin dari kesadaran politik rakyat Indonesia itu budayanya itu kerajaan. Nah sesudah 77, 75, 76, 77, 78 tahun Indonesia merdeka, apakah budaya kerajaan itu sudah hilang? Belum. Malah makin menjadi-jadi sekarang. Gitu loh. Menarik. Baik, itu yang Prof sampaikan waktu di Melbourne itu ya. Baik. Itu menariknya gini Prof. Waktu saya membaca tulisan itu, karena itu tahun lalu ya Prof. Berarti kan sebelum pemerintahan Prabowo ya berarti. Jauh enggak, saya di Melbourne itu 2020. Berarti masih Jokowi ya.
Waktu itu kan lagi rame iya. kan. Sebelum isu-isu ini. Sebelum Pilpres ya. Ya cuman saya kan tidak hanya menulis Indonesia. Oke. Referensinya itu gejala dunia. Iya, 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 iya. Hal yang sama itu terjadi di mana-mana. Iya, Gejala itu. Iya, iya. Ya kan? Cuma yang paling berat itu di Indonesia. Iya, Gitu loh. Iya. Tadinya bayangan saya Prof, saya belum baca belum baca mendalam tadinya. Bayangan saya semacam kritik Prof Jimli tadinya. Namanya kok Republik tapi kelakuannya itu misalnya ada orang yang ingin berkuasa dan sebagainya tadinya. Tapi apa itu juga ada kritik semacam itu? Prof? Itu saya tidak kaitkan dengan orang per orang. Oh bukan ya. Itu gejala umum misalnya semua partai. Ya, ya, Kan ya. mengalami dinastisasi. Ya, 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 Dinasti politik. Iya. Ya kan? Iya, Nah, iya. ormas. Itu Iya. juga. Nah, yang jelas itu partai. Iya. Mana ada semangat reformasi. Ya kan? Mengidealkan jadi kerajaan setiap partai. Kan enggak. Iya, Kan iya. anti KKN. Tapi Iya, iya. tanpa sadar partai yang lahir sesudah reformasi mengalami pembiruan darah semua. Semuanya. Termasuk sebutlah semua Iya, iya. partai. Iya. Jadi antara perilaku Republik dengan perilaku kerajaan boleh kita perdalam nih Bro. Karena kan ini kita nggak bicara orang per orang, partai Tidak. per partai kan Bro. Tidak. Gejala umum. Gejala umum ya. Hal-hal yang positif lah Prof ya. Kita lihat perilaku yang Republik itu seperti apa Ya. gitu. Mungkin Jadi saya mau mengajak semua orang untuk mengevaluasi ini. Ini masalah apa bukan? ya, Kalau kita anggap nggak masalah, maka semua elit politik ya bakal menikmati budaya politik feodal ini karena dia spoiling. Siapa aja yang ada di atas itu dimanjakan. Maka jarak antara penguasa dengan yang dikuasai, the ruler and the ruled makin jauh. Nah, itu tidak diidealkan oleh ide republikanisme dan demokrasi. Itu kan mestinya makin dekat gitu loh. Sama aja kalau apa namanya kita bicara soal ekonomi, konsep keadilan sosial. Maksudnya struktur ya, disparitas kaya miskin, disparitas orang berkuasa dan yang dikuasai itu makin dekat gitu. Iya. Tapi dengan budaya feodal ini kan makin jauh. Makin jauh. Nah, gitu loh. ya, ya, Ditambah lagi budaya neolib, ya, liberalisme pasar itu akan menyebabkan jumlah suara itu yang menentukan. Makin ngepop seseorang, makin yang menentukan. Akhirnya begitu dia kuasa, budaya feodal makin jauh jaraknya. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, yang kuasa makin kuasa, yang tidak kuasa makin. Dan berputar di situ saja. Nah inilah oligarki. Nah ini nanti kita nyambung ya Prof karena buku Prof juga ada bicara Oligarki politik plus oligarki bisnis bergabung pula jadi satu. Waduh. oligarki makin- politik, oligarki bisnis. Lalu ditopang oleh budaya feodal. Sempurna ini barang. Oke. Nah nyambung dengan buku Prof Jimli ini. Oligarki dan totalitarianisme. Begitu ya Prof ya? Ya totalitarianisme baru. Ada kata baru. Oh ada kata baru. Oligarki dan totalitarianisme baru. Ya. Apa barunya itu? Totalitarisme baru. Totalitarisme lama. Kalau gambaran apa namanya historis gitu ya, para ahli menyebut contohnya itu Hitler, penguasa publik, Ya. kan? Penguasa publik itu menguasai semua aspek privat dari warganya, urusan pribadinya dikuasai. Nah itulah totalitarianisme, penguasa totaliter yang dicontohkan dalam sejarah. Penguasa publik mengangkangi urusan privat. Tapi zaman sekarang terbalik. Penguasa privat mengangkangi urusan publik. Nah
Kejadiannya itu terjadi bukan cuma mulai dari Indonesia, dari Amerika. Dari Amerika sesudah Donald Trump terpilih, maka pengusaha-pengusaha itu ikut main politik semua. Oh, pengusaha terjun ke politik. Dari politik dan tidak ada pembatasan. Sehingga timbul benturan kepentingan antara bisnis dan politics. Terjadi di mana-mana. Ya kan? Nah, dulu tahun 78 ada undang-undang larangan konflik kepentingan. Di situ diatur mengenai blind trust management di Amerika. Nah, jadi di undang-undang itu politisi itu boleh berbisnis. Tapi dia tidak boleh rangkap jabatan jadi komisaris dan sebagainya. Ya kan? Dan bahkan kalau dia punya saham, sahamnya harus dilaporkan ke blind trust dan diserahkan, di manage secara independen. Jadi kalau nanti ada rups dia nggak boleh ikut. Yang mengatur itu blind trust. Blind itu buta, trust itu amanah. Jadi manajemen independen. Nah itu undang-undang berlaku, bagus sekali membuat politik dan bisnis itu nggak campur aduk. Tapi sesudah Donald Trump terpilih periode pertama, timbul masalah. Orang persoalkan dia ini pengusaha ya bro? Dia konglomerat bukan pengusaha. Nah, kalau orang kayak Jimmy Carter kan pengusaha. Kacang. Ya ada bisnis. Tapi kalau ini pengusaha gede. Jadi gedung-gedung di New York itu kan banyak dia punya. Nah jadi baru kali ini konglomerat besar. Nah lalu dia ditanya, undang-undang ini nggak boleh. Oh itu kan nggak berlaku untuk saya. Kata Donald Trump. Dan memang benar. Untuk presiden itu sudah diatur di konstitusi. Mana yang boleh, mana yang tidak. Undang-undang itu untuk pejabat publik di biasa. Luar presiden. Maka ya kan selama pemerintahan pertama Donald Trump itu di White House anaknya, mantunya suka rapat bisnis. Biasa itu. Gitu loh. Nah itu menyebar kemana-mana. Di Korea Selatan, di mana-mana. Jadi awalnya dari Eropa. Amerika. Nah tambah lagi sekarang kepilih lagi yang kedua. Ya kan? Maka gelombang konflik kepentingan, bisnis mengatur politik, private power, mengontrol public policy, itu yang disebut inverted totalitarianism. Totalitarianisme terbalik. Nah gitu. Nah tapi ini lebih gawat lagi yang saya gambarkan di buku saya itu. Totalitarisme baru itu bukan sekedar terbalik. Businessman mengatur. Tapi juga yang harus dipisah itu state, civil society, korporasi, and the media. Nah, ini yang saya namakan quadrupolitika baru. Saya kalau 1848 Montesquieu menulis buku L'Esprit de Loi. Jadi pemisahan separation of power, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian sampai pertengahan abad 20 oleh para ahli ilmu politik ya ditambahin the fourth estate of demokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif, and the media. Nah, zaman sekarang saya malah melihatnya ini dipisah ini. Ada yang mikro, ada yang makro. Quadrupolitika mikro itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga independen yang sifatnya fungsinya campuran. Yang bermunculan sekarang. Iya, kayak KPU, dia regulator juga, dia eksekutor juga. Ya kan? Bawaslu, dia pengawas bagian dari administrasi pemerintahan, tapi dia juga ngadili. Nah, lembaga-lembaga campuran itu banyak. KPPU, regulator di bidang persaingan usaha, tapi dia juga administrator, tapi dia pengadilan. Nah, jadi ini lembaga campuran ini saya namakan the fourth estate dalam arti mikro. Tapi yang dalam arti makro, state, civil society, korporasi, and the media. Ini baik yang mikro maupun makro cenderung menjadi satu. Di satu tangan. Di satu tangan. Pengusaha besar.
bisnis di bidang media besar, Iya, iya. lalu nyumbang ke ormas-ormas jadi ketua dewan penasehat, lalu akhirnya bikin partai. Nah, Maksudnya apa? Iya, 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 iya. Dua kemungkinan, mau jadi capres atau cawapres, atau mau jadi kingmaker. One day kalau ada presiden kayak begini, maka di tangannya ada 4 cabang kekuatan. Ini lebih berbahaya. Ini luar biasa. Nah ini yang saya namakan totalitarisme paling baru. Oh bukan hanya baru ya, ini paling baru. Paling baru. Iya, iya. Nah gejala ini sedang terjadi di negeri ini. Masalahnya ini harus dicegah. Iya, Tapi harus disadari dulu bahwa ini bahaya. Iya, iya. There will be no more demokrasi kalau itu terjadi. Sudah tidak ada lagi demokrasi. Udah enggak perlu lagi. Cuma Iya. merek Formalitas. aja. Formalitas aja. Iya, iya, iya. Jadi ancaman bagi demokrasi. Sangat. Kalau ada buku yang di Amerika itu yang begitu Trump mau muncul ya Prof ya, kan ada The End of Democracy atau apa itu ya. Ini ancaman How betul. democracy Gitu. dies, the blood. Iya, iya luar biasa. Itu saya kira. bahas juga di buku Di saya. buku itu ya. Ya, Itu tren di seluruh dunia, gejala umum. Demokrasi itu sekarang ya menurun. justru menurun ya. Di seluruh dunia Iya. munculnya rasisme, Iya, iya, iya. neorasisme. Kalau itu Prof, ada satu pertanyaan yang menarik ya di buku itu atau di buku lain, mungkin kaitannya dengan filsafat ya. Ada tokoh yang mungkin menggunakan totalitarianisme juga, tapi untuk nantinya menghidupkan demokrasi apa mungkin gitu. Artinya dia tahu ada ancaman terhadap demokrasi, tapi dia gunakan dulu totalitarianisme dia untuk kemudian dia selamatkan demokrasi di kemudian hari. Apa mungkin? Bisa aja. Mulai dengan niat baik, tapi kan niat tidak cukup. Oke. Itu yang Lord Acton bilang itu, Iya, power tends to corrupt. Ya, ya, ya. Absolute power corrupts absolutely. Corrupt itu jangan disalahpahami, bukan cuma urusan duit. Bukan urusan duit aja. Menyalahgunakan kekuasaan untuk urusan kepentingan sendiri. Ya, ya. Itu macam-macam, bukan hanya duit. Ya kan? Nah orang kalau sudah duduk dalam kekuasaan dikelilingi oleh spoiling Ya, ya. friends, ya kan? ya. Ya, ordal, apa tuh? Apa? Orang dalam. Maka dia dimanja. Ya, ya. Maka dia melihat budaya feodal ini harus dimanfaatkan Ya. untuk melanggengkan kekuasaan. Gitu. Ya, ya, ya. Itu hawa nafsu manusia itu yang niat baiknya lupa. Jadi itu yang diingatkan Lord Acton itu ya. Pak? Ya, Iya, ya, itu realitas. Ya kan nanti lupa orang itu kalau sudah kuasa. Ini kayak makin penting nih yang diingatkan Prof. Jimli ini ya. Orang makin lama makin lupa. Nah ini ngomong-ngomong nih Prof. Tadi kan buku Oligarki dan Siapa yang punya? Udah baca belum? LP3S tuh, baca. Ya LP3S ya. Hmm. Totalitasme baru ya. Itu buku ke 100 ya Prof. Nah, Hampir 100 kayaknya. jangan fitnah memang. Atau lebih. Buku saya baru 77. Itu soalnya saya baca 77, tadi saya cek juga Prof di mesin pencari itu tahun 2022 itu baru 77. Saya soalnya Prof Jimli itu kalau setiap tahun mesti nulis buku jadi. Enggak ada di daftar itu yang saya kurangi, yang enggak relevan saya kurangin. Maka nomornya Iya. ya mungkin Udah hampir. yang benar gitu. Cuma kalau lihat di katalog Library of Congress, ya Allah banyak bener. Iya. Nama saya di situ. Melampaui 100 tuh di Iya, Library of Congress. termasuk yang buku yang saya kasih pengantar ya ada nama saya di cover. Ya, Termasuk buku saya, salah satu buku saya Prof Jimli. Prof Jimli udah lupa. Tapi- Waktu saya masih Nggak ada di cover, palingnya di dalam. Kalau yang Iya, di cover itu dianggap karya saya, padahal bukan. Iya. Baik, nih luar biasa nih Prof Jimli, ngobrolan santai sebetulnya tapi daging semua isinya. Kalau diobrolkan semua isi buku Prof Jimli itu isinya sebetulnya sangat mendalam ya. Kapan-kapan sebenarnya saya ingin ngobrol soal Green's Constitution ya, tapi nanti waktunya mudah-mudahan ada kesempatan. Prof Jimli, ini yang terakhir nih Prof Jimli, karena sekarang lagi terus terang lagi rame-ramenya masyarakat sedang isu terkait dengan persoalan keadilan, mencari keadilan, keluhan terhadap misalnya inilah koordinasi di antara pejabat dan sebagainya. Ini namanya pemerintahan baru 100 hari.
Ya kan, mungkin Prof. Jimli ada yang mau disampaikan Ya, sebagai ini. kita kan berharap optimis lah ya. Ya, Pemerintahan baru, apalagi ini teman saya ini jadi presiden ini. ya, ya. Ya mudah-mudahan dia sukses lah. Dia udah berjuang lama gitu. Ya kan? Ya mudah-mudahan berhasil dan belum dilantik aja udah keliling dia. Ya. Jadi pas. Jadi Indonesia sudah dicatat sebagai global player sekarang. Global. Jadi 5 tahun ke depan ini peranan Indonesia di luar itu makin diperhitungkan. Ya kita syukuri. Gitu loh. Ya. Dan kalau kita baca bukunya dia Paradoks Indonesia, ya isinya idealisme luar biasa. Ya, ya. Nah jadi ya kita berharap pemerintahan ini sukses. Ya. Tapi banyak juga yang perlu dikritik. Ya kan? Keputusan pertama yang dibuatnya yaitu membentuk struktur pemerintahan dan susunan kabinet yang bagi sebagian orang, wah ini kesalahan fatal. Bukan fatal lagi, fatal banget. Ya. Gitu loh, tidak ada dalam sejarah kecuali di zaman Bung Karno periode terakhir. Jumlah kabinetnya 111, sekarang 109. Coba dua jaraknya. Padahal zaman sudah berubah. Institusi pemerintahan itu harus efisien, meritokratis. Ini enggak. Gitu loh, menampung semua terlalu banyak. Itu, dan ini banyak masalah. Termasuk sebenarnya ini bertentangan dengan konstitusi. Ya, ya. Dengan pasal 17. Undang-Undang Dasar tahun 2001 sengaja itu diubah. Judulnya, isinya pasal 17. Pengubahan, pembentukan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Itu. Kenapa? Karena waktu tahun 2000 Gus Dur begitu dilantik jadi presiden, langsung membubarkan Departemen Sosial, Departemen Penerangan, dan mengubah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan jadi Departemen Pendidikan Nasional. Ya. Enaknya begitu. Padahal ini struktur pemerintahan ini, Departemen Sosial, Departemen Penerangan, itu sampai ke kecamatan. Iya, sampai ke bawah. Strukturnya. Kalau dibubarkan begitu aja, Iya. lah bagaimana ini? Nah, jadi gara-gara ribut muncullah pasal 17. Ya. Jadi niat Insung di original intent dari pasal itu jelas menegaskan bahwa hak prerogatif presiden itu orangnya. Iya, iya. Strukturnya bukan hak prerogatif Anda. Itu harus diatur di undang-undang. Nah, Ya. oleh pemerintahan yang terakhir kemarin untuk mendukung pemerintahan baru dibuat revisi undang-undang kementerian. Undang-undang itu memberi ruang bebas kepada presiden untuk membentuk kementerian. Istilahnya apa terserah, kemudian jumlahnya berapa terserah. Ini benar-benar bertentangan dengan the original intent pasal 17. Konstitusi. Iya, jadi ini keliru. Ya, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau menurut saya Iya. ya kita kan berharap ini sukses, tapi ini kan beberapa kelemahan. Yang kedua, ini tidak sesuai dengan dengan zaman. Zaman sekarang ini mengidealkan structure follow function. Structure follow mission. Ya, ya. Bukan structure follow money atau structure follow personalia. Iya, iya. Jadi ini untuk menempatkan orang dibikin struktur baru. Dengan semangat merangkul, Iya, iya. kemudian dibuatkan judul-judul struktur jabatan. Nah ini Tidak sesuai cara kerja yang sangat tradisional. Iya. Ya kan? Iya, Kuno. Iya. Zaman modern sekarang enggak begitu. Structure follow function. Iya, iya. Gitu loh. Orang itu masuk ke dalam struktur. Bukan struktur mengikuti orang yang mau, ada berapa orang yang mau dibuatkan jabatan. Itu terbalik. Struktur dibuat, orangnya ada. Ya, dan inilah
yang membuat institusi politik kita itu tidak inklusif, tetapi ekstraktif. Persis seperti yang ditulis Daron Acemoglu dan James Robinson yang dapat hadiah Nobel. Bukunya Why Nations Fail. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Mengapa banyak bangsa yang gagal? Sebabnya adalah kualitas institusi sosial ekonomi politiknya ekstraktif. Menyedot sumber daya untuk dirinya sendiri, tidak berdampak. Tidak inklusif, dia hanya muter di antara mereka-mereka aja. Jadi ini bertentangan dengan sunnatullah zaman modern. Maka sulit membayangkan pemerintahan ini efektif. Lagi pula ya, ini membutuhkan transformasi kelembagaan secara internal setidak-tidaknya 1-2 tahun. Nah, kalau telat bisa 3 tahun. Sehingga fungsi pelayanan umum tidak jalan selama 2-3 tahun ke depan. Nanti bertengkar sendiri antara kementerian. Gitu loh, dan sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan dalam urusan pagar apa beda-beda ini. Pagar laut. Koordinasinya Menko-nya jadi 7, tapi makin banyak, makin tidak terkoordinir. Koordinasi itu makin tidak terkoordinasi. Misalnya hukum, tadinya diurus satu orang, Menteri Hukum, Menteri Kehakiman dulu, berubah setelah reformasi. Sekarang diurus 8 orang. Pecah 3, ada Wamen, Menko, Wamen juga. Dan Menko-nya para pengacara. Yang biasanya itu mencari pembenaran legal. Jadi diharapkan untuk menata hukum susah. Lagi pula penegakan hukum di luar koordinasi Menko Hukum. Tapi Menko Polkam. Jadi kejaksaan, kepolisian, KPK di sini bidangnya. Jadi dipisah antara rule making, ya kan, law making, law enforcement. Ini nggak jalan. Pembenahan sistem hukum kita nggak jalan. Jadi perlu ini ada evaluasi. Tapi ya kan sambil berharap ini sukses gitu loh pemerintahan ini. Iya. Jadi di satu sisi kita tetap berharap berhasil, sukses pemerintahan, tapi tetap ada masukan-masukan seperti ini. Tapi dengan kinerja yang pertama ini, wah ini repot ini. Pesimis jadinya kita untuk menata sistem negara hukum yang modern. Nggak jalan ini. Kebentur-bentur ini nanti lihat aja. Jadi PR-nya makin besar ya Prof. Negara demokrasi yang kita impikan mungkin makin jadi awang-awang. Indeks rule of law kita itu nomor 64 loh. Sekarang rankingnya. Padahal kita the 4th largest country in the world. Mengklaim sebagai negara hukum. Tapi kualitasnya itu 64. Kalau demokrasi itu lebih tinggi, tapi 54. Tapi per tahun 2000 ini, sudah 56, turun lagi. Padahal kita adalah, saya selalu namakan bukan the 3rd largest demokrasi, tapi the first largest demokrasi. Dihitung dari mana? Jumlah pemilih presidennya. Jadi nomor 1 dalam sejarah pemilihan kepala pemerintahan, presiden ya. Kalau Perdana Menteri kan dipilihnya itu di parlemen. Lebih sedikit. Tapi kalau presiden yang terbanyak itu Prabowo 97 juta. Yang langsung ya? Langsung. Ya. Kedua ya Prabowo 2024. Yang kedua 2019 Jokowi nomor 2. Nah nomor 3 dan 4 baru Amerika Serikat. Berarti the largest ya. Jadi kita the largest, first largest. Malah nomor 5 SBY. Jadi 5 terbesar. 3 diantaranya Indonesia. Maka saya namakan Indonesia is the first largest demokrasi. Tapi indeks kualitasnya tahun ini 56. Tahun lalu, ironis ya Prof. Tahun lalu 54. Sebelumnya 52. Artinya makin terpuruk. Agak ironis ya. Baik Prof. Nah, tampaknya kita masih perlu sebagai bangsa ya yang demokrasi terbesar tadi dengan pemilu langsung terbesar di dunia juga. Tampaknya kita masih punya banyak agenda, banyak PR ya. Tapi
Terima kasih banyak Prof. Jimli. Tuh, udah selesai nih? Iya nih Prof, karena Saya kira masih 1 jam lagi. karena nanti kita akan gali lagi pada gitu. Padahal saya udah siap sampai maghrib nih. nanti ada topik-topik lain yang Prof. Jimli kita akan ajak diskusi Prof. Boleh. Iya, jangan dihabiskan sekarang nih Prof. Oh gitu ya, iya. Soalnya tema-tema untuk Prof. Jimli ada banyak, sebanyak buku Prof. Jimli. Ya, jadi sahabat semua sangat banyak tadi ya tema-tema yang bukan hanya satu tema tadi yang kita obrolkan dengan Prof. Tapi semua bermuara soal demokrasi kita, soal negara kita yang sebetulnya menuju ke arah yang awalnya kita cita-citakan menuju negara demokrasi yang luar biasa baik, tapi ternyata banyak hal yang tidak sinkron dengan yang kita inginkan ya. Rupanya di awal sekali pemerintahan ini kita sudah dihadapkan pada misalnya pilihan strategis membentuk kabinet yang cukup gemuk misalnya, dan juga menarik tadi Prof. Jimli, rupanya buku yang beliau karang itu sangat relevan ya. Kita ini republik tapi rasanya rasa kerajaan, walaupun itu tidak terkait dengan person, tidak terkait dengan orang, tidak terkait dengan partai, tidak terkait dengan itu, tapi itu soal, dan bukan hanya Indonesia rupanya, banyak negara seperti itu ya. Tapi ya kita semua bisa menyimpulkan lah dari diskusi obrolan kita dengan Prof. Jimli pada kesempatan ini. Kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.